Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa ini. Kemudian Mas Heru bisa mencerdaskan di PGRI tetap solid dan menjaga solidaritas. Ya, saya hormati Pak Orwil, Pak Nasib, beserta Ibu Pengawas, juga jajaran di Torwil, ada Pak Sugianto ini, K3S Pak ya, Pak Gianto yang terus semangat orangnya luar biasa ya. Dan biasa di luar ya. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya Pak Kepala Desa ini, Pak Didik, muda semangat. Tepuk tangan tuh Pak Didik. Dulu semangat, dulu mencari mau nyalon. Jadi saya ini termasuk memang mendoakan, mendampingi Pak Didik alhamdulillah jadi, dan di tahun pertama ini sudah menunjukkan prestasinya. Jadi ku tahu yang kau mau katanya. Orang itu Pak Didik terus didukung bahwa kita itu sinergi, bahwa kita itu makhluk hamba Tuhan, makanya kan harus menyembah, harus berbakti pada Tuhan. Makhluk pribadi, apapun yang kita lakukan itu tanggung jawab kembali kepada diri sendiri ya Pak ya. Kemudian makhluk sosial pasti membutuhkan antara satu dan yang lain, makanya perlu sinergi. Tepuk tangan sekali lagi Pak Wadida. Jadi tadi tahu yang mau banyak, karena yang berita mau banyak pasti nanti saya penuhi. Minimal berdoa, jadi pasti secara bertahap itu kewajiban kami pelayan. Ya, saya hormati ini Pak Kepala SMK Pendidikan ya, Pak Yai Ustadz. Kemudian yang saya hormati Pak Kepala SMP Negeri 32 ya, habis 3 kedua yang paling banyak ya, sampai dari Pak Sugeng ya, selamat tetap di Bandung, saya dengan Bandung. Jadi Pak Sugeng ini habis dari 3 kedua, nanti nggak tahu dari 5 atau berapa itu Pak Sugeng. Kemudian yang saya hormati pengelola Balikambang, ada dari Balikambang. Terima kasih Pak Balikambang, jadi dekat dengan Australia dan Balikambang. Kemudian para bapak ibu, banyak ibu-ibunya ya, paling muridnya ya, yang hadir ibu-ibunya luar biasa. Terima ibu-ibu. Ibu-ibu itu tugasnya ada 2 yang sangat mulia, ngedungi dan manasi. Manasi dan ngedungi. Manasi itu menyemangati ibu. Kalau putra putrinya lagi males, nggak mau belajar dipanasi, bapaknya nggak mau bekerja itu dipanasi itu. Tapi kalau terlalu panas, mungkin terlalu berlebihan dan sebagainya, ibu-ibunya ngedungi. Setuju ya? Ada luar biasa kurang ibu-ibu. Terima kasih ibu. Tahu itu ternyata menyemangati, memotivasi dan menetralisir. Kalau dulu ada fungsi TNI, stabilisator dan dinamisator. Tapi ibu termasuk provokator Bu. Provokator itu juga menyemangati, apa Pak, dan sebagainya, itu provokator. Tapi provokator yang positif ya besar ya, untuk menyemangati. Kemudian tentunya anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Tadi saya nanti akan memberikan hadiah untuk beli bakso nanti. Baksonya bergizi supaya cepat tahan dengan IT ya. Jadi ini tadi itu semuanya yang hadir ini Pak Kepala SD Negeri 3 Segojo, memang sengaja tak sebut belakang. Saya hadir di sini ya karena Pak Sas itu selalu aktif dan senyum. Jadi aktif juga senyum. Tentunya komite sekolah dan Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru yang dari semacam ini, dan sekali lagi yang saya cintai dan saya banggakan, ini anak-anakku, siswa-siswi
peserta didik di SD Negeri 3 Sidoarjo. Alhamdulillah hari ini saya panjenengan ditakdirkan bisa bersilaturahmi di sini, dan saya memenuhi, bukan undangan ya, saya melaksanakan tugas Pak, ini bagian dari tugas saya untuk melaksanakan pembinaan, pendampingan dan monet Pak. Monet itu monitoring evaluasi, sehingga bisa kita merumuskan rencana program kegiatan yang ku tahu yang ku mau dulu. Kami saya harus tahu dulu mau, baik dari aspek sarana prasarana, mungkin sumber daya personel, kemudian termasuk IT. Don't worry, you understand Pak Sas? Don't worry itu jangan khawatir. Nanti pasti saya dari satu persatu. Kalau jalan, karena ini satu-satunya SD yang baru saya kunjungi yang tatap muka langsung lengkap. Kalau yang lain, kalau SMP bisa kalau SMP memang banyak, mobil juga beberapa, tapi SD ini Sri Gonjo karena saya ketok-ketok Pak Kepala Desa sama Pak Sas gitu untuk memajukan. Dan kepala desa itu rojo desa, jadi rojonya desa. Jadi punya tugas tanggung jawab juga di bidang pendidikan. Jadi bagian dari tugas saya ini kepanjangan tangan Pak Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan dasar, PAUD dan desa. Pendidikan dasar itu SD dan SMP, sehingga termasuk sarana prasarana. Tapi insya Allah kalau untuk SD yang rusak untuk Sidoarjo tahun ini dapat juga. Jadi sudah turun sebentar lagi. Kemarin kan sudah saya kumpulkan ya, komite sekolah sama kepala sekolah sudah. Kalau belum antri, mohon saya usaha lahir, panjenengan usaha batinnya. Usaha batin apa? Dongo lah. Jadi yang maha membolak-balikkan hatinya orang itu hanya Allah. Kalau kita berdoa, wayai di SDD Donomoyo, ditulis Srigojo, Srigojo. Jadi nulis itu mesti keliru dari Srigojo. Itu dari. Tapi kalau TIK Pak, saya jamin karena saya bentuk apresiasi kami untuk SD, mohon maaf yang dekat dengan Australia, karena saya ketemu Pak Sas itu pada saat saya ini karena anggaran tidak dapat, tapi kami mencari peluang saya berkorban, saya melaksanakan diskusi dan pelatihan IT, TI ya, teknologi informasi. Jadi bagaimana mau mengoperasionalkan alat digital, bagaimana memelihara karena jangan sampai nanti alatnya baru dipakai sehari dua hari rusak dibuang Pak, kasihan. Memang harus bisa ngecek kerusakannya di mana dan sebagainya. Tapi untuk ngecek, untuk memperbaiki harus punya ilmunya Pak. Kalau nggak punya ilmunya tambah rusak. Nanti kalau ada komputer rusak jangan dibawa ke Pak Kepala Desa Pak. Nanti tambah rusak. Saya kira kemarin sudah dapat karena saya tahun 2023 ini ada 40 SD yang dapat bantuan TIK dari DAK pusat. DAK itu ada yang fisik dan non fisik. Yang fisik termasuk DAK pusat dan kabupaten. Nanti sekali lagi saya Pak Didit ya, Pak Didit ini sudah karena saya dititipi papanya Pak Didit. Pak Didit kalau panggil bapaknya papa kan. Tidak, bapaknya ini kan juga beliau sangat dekat dengan saya. Nanti Pak Didi, Pak Korwil, kemudian Pak Sas, panjenengan silakan mengingatkan kepada saya sehingga manakala mau kelewatan itu nggak jadi kelewatan. Tapi pastikan kami upayakan untuk di tahun 2003 yang memungkinkan itu ada, kemudian 2024 yang menuntaskan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang kurikulum Merdeka itu diciptakan pada saat kita bangsa Indonesia ini terimbas COVID-19. COVID-19 itu bukan hanya dampaknya kesehatan Bapak Ibu, dulu panjenengan kan lebih pakai 3M gitu. Bukan mangan melok molor tua loh. Nanti ada kemarin lupa saya ini juga menerapkan 3M. Saya materannya ini 3M terus Pak. Makan melok molor tua katanya. Karena nggak bisa kerja. Jadi mencuci tangan,
memakai masker dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah sudah bergeser. Dulu kesehatan dampaknya luar biasa, kemudian ekonomi dampak luar biasa, sosial juga. Yang tidak kalah penting berdampak dan ada hikmahnya adalah pendidikan. Betul ya Pak Ibu? Dulu orang tua nggak bingung, misalkan anaknya dengan daring Zoom harus memiliki alat Android ya, kesulitan. Nah, itu membelajarkan pada kita. Ternyata perkembangan dunia itu kita yang namanya IT itu kebutuhan, sudah kebutuhan, dan sekarang akhirnya belajar istilahnya kemarin itu yang kolaboratif antara ketemu langsung dengan Zoom itu diseimbangkan, Bu. Jadi bukan hanya tatap muka langsung atau bukan hanya Zoom, tetapi juga ada keseimbangan. Jadi istilahnya lupa lagi. Nah ini apalagi saya bangga, betul-betul bangga. Jadi Sri Gonjo ini walaupun jauh dan sebagainya, ternyata berani menerapkan dan mengibarkan yang namanya IT ini sudah dijadikan sebuah rujukan yang akhirnya diterapkan. Tepuk tangan tuh SD. Jadi kami tentunya yang ada di Pemkab ini pengambil kebijakan tentunya akan membantu ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang wawasan IT saat ini sangat betul-betul apalagi generasi muda, generasi penerus. Dengan transformasi dengan dampak COVID itu akhirnya mengubah perilaku termasuk proses pembelajaran. Dulu sempat pusing, Pak Koril itu pusing, guru pengawas juga pusing, Pak Kepala Sekolah pusing, orang tua juga pusing, anaknya itu juga pusing karena setelah COVID lupa sekolahnya menghadap kemana. Kan gitu ya Pak. Karena itu sekolahnya menghadap mana, temannya siapa sudah akan lupa. Jadi makanya dulu dari nggak boleh masuk sekolah kan Pak, nggak pernah masuk sekolah, akhirnya orang tua galau dan sebagainya. Gegana namanya, gelisah, galau dan merana. Gegana itu gelisah, galau dan merana. Karena kalau ulama nggak belajar, nggak tatap muka, kan mempengaruhi, mohon maaf, mindsetnya anak. Ternyata banyak yang main game, ya memang IT itu dampaknya luar biasa dan kebutuhannya luar biasa. Tetapi kalau nggak bisa memanfaatkan dengan baik, dampak negatifnya juga sangat besar. Tidak sedikit orang yang main beat atau kecanduan, main sesuatu yang berlebihan itu kalau oleh agama kan dilarang ya Pak Ustaz. Nggak boleh berlebihan, walaupun IT kayaknya bagus kan, kalau berlebihan memanfaatkan yang lain ya akhirnya nggak keseimbangan. Kita dalam hidup itu 24 jam itu juga perlu keseimbangan dari ini sedikit berusaha. Sudah diatur oleh Allah. 8 jam itu untuk bekerja, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat. Ibadah bukan hanya sholat, bukan, termasuk apa itu membina keluarga, bersilaturahmi dengan tetangga, hidup rukun dengan tetangga, itu bagian dari ibadah. Ibadah habluminam minallah dan habluminam nas kan. Nasnya ini justru lebih besar, jadi perlu keseimbangan. Putra putri kita juga perlu keseimbangan. Jadi IT oke, tetapi bagaimana kondisi budaya sosial, budaya yang lain tidak boleh hilang. Makanya kurikulum Merdeka itu diterbitkan Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, itu dalam rangka menjawab dampak dari COVID. Sehingga kurikulum Merdeka sebenarnya hanya bagaimana Bapak Ibu guru ini memiliki keleluasaan, memiliki kesempatan yang luas, ada kebebasan dalam arti diberikan kemandirian, tetapi Bapak Ibu guru harus memiliki kompetensi, harus sering belajar, harus sering berlatih dan sebagainya, sehingga memiliki kompetensi untuk bisa ditransformasikan kepada siswa-siswinya. Setuju ya Bapak Ibu guru? Jadi itu tugas mulia
tugas mulia panjenengan. Jadi kunci masuk surga itu yang paling banyak nanti yang bawa bapak ibu guru ya Pak Ustadz ya. Jadi ini kuncinya dua. Kalau panjenengan pakai kunci panjang nanti kepala dinasnya pakai remote aja. Jadi saya nggak sampai buka gini. Jadi nanti tak ajak. Jadi guru Sri Gonjo dulu kok belum lebih suara boleh. Padahal aktif, padahal apa itu mengajarnya serius. Karena mengajar 1 jam yang serius dengan ikhlas dan sebagainya itu kunci surga. Hanya Pak Ustaz. Jadi bukan hanya ngaji dan sebagainya, karena ladang ibadah kita di situ. Jadi Pak pikirin setuju itu. Jadi kalau kesungguhan, ikhlas dan sebagainya karena apa? Menyampaikan ilmu. Nah, ilmu yang bermanfaat. Kalau orang meninggal itu termasuk 3 salah satunya ilmu yang bermanfaat akan ikut. Di bawah trail boleh ini nyari guru di sebelum 3 dia diterima termasuk. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu kurikulum merdeka dengan mengembangkan minat dan bakat. Minat bakatnya siswa itu betul-betul diidentifikasi dan dikembangkan. Karena ke depan itu minat dan bakat itu yang akan menjadikan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Orang yang olahraganya bagus, olahraga misalkan pemain sepak bola dan sebagainya, itu menjadilah mata pencaharian pekerjaan juga. Termasuk yang lain kalau minat bakat itu berkembang. Di samping, mohon maaf Bapak Ibu guru, orang tua, pendidikan karakter. Jadi ada pengembangan minat bakat, kemudian karakter yang mengawal anak didik kita sukses Bapak Ibu ini harus dikembangkan karakter yang baik. Kemudian bagaimana merdeka belajar, kemudian bagaimana profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu ada 6 item yang Bapak Ibu guru, Pak sekolah ya, Pak Orwil, Pak Bu Pengawas ini harus Pak K3S ya. Jadi itu karakter pelajar Pancasila itu memang memiliki kompetensi global. Orang itu tetapi perilaku tata kehidupannya tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila. Kehidupan. Wong Sri Gonjo aja lali karo Sri Gonjone. Nanti wong Sri Gonjo petita-petite goreng sakniki lho. Iki sahali lho. Saya orang global. Saya sudah pengaruh dari Australia dulu. Pikirannya global tapi perilakunya perilaku lokal dalam hati karena nilai-nilai ramah tamah sopan santun itu yang paling baik itu luar biasa itu di Jawa, di bumi Indonesia di Jawa. Mohon maaf sekali lagi orang dulu itu yang namanya indah sopan mana orang kumpul jadi ngomong ya luwe pak ini padahal makan ramah kumpul itu pokoknya rukun lah. Kondisi sulit apapun, kondisi yang sedang susah pun tetap harus rukun jangan musuhan. Itu makna termasuk yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pelajar Pancasila itu, Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan sedikit bahwa bagaimana siswa-siswi panjenengan kalau semua yang Bapak Ibu itu kalau berdoa pasti ingin memiliki putra-putri anak yang soleh-solihah. Anak soleh-solihah itu anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau beriman dan bertakwa itu lengkap. Pasti yang namanya suka menolong, dermawan, kemudian ramah dan sebagainya itu ciri orang beriman bertakwa seperti itu. Kemudian akhlakul karimah itu akhlak yang baik, yang mulia, yang tentunya adil. Karena orang berhasil itu bukan hanya kepintarannya itu saja, tetapi ternyata justru kebaikannya akhlak ini yang sangat mendukung orang itu sukses. Sukses dimanapun. Saya ini sukses ya mungkin ya karena pertolongan Allah saja. Saya juga orang desa. Saya kelahiran dari Ngawi. Ngawi itu Jawa Timur paling barat tiang kilenan bu. Makanya tiang kilenan itu percing-percing ada serongan yang tinggi. Tiang kilenan itu, kilen itu. Kelahiran saya Ngawi. Besar saya di Kepanji. Tapi bagaimana orang sukses itu memang harus kerja keras, harus berjuang dan tidak terlepas yang namanya doa. Doa orang tua, doa guru, doa
yang bersangkutan, sehingga bagaimana mengawal IT boleh kita raih, tetapi nilai-nilai seperti dasar untuk membentuk karakter itu jangan boleh lepas. Orang pintar IT. Nah, tadi disampaikan Pak Kepala Desa, bagaimana outcome dan income memang bisa menjadi sebuah penghasilan. Pada saat saya membuka acara pelatihan IT ya di tempat saya contohkan di Kampung Songo ya, Kampung Songo di Kedung Salam, Bonomulyo itu kampungnya kecil Pak, tapi karena mampu memanfaatkan IT dengan menjadi agen marketing pemasaran IT, penghasilannya dalam 1 bulan itu bisa 4 sampai 5 juta. Itu sudah contoh. Silakan nanti kalau mau studi banding ke sana, nanti pakai mobil saya atau saya dampingi. Lihat dari sini, bukan hanya di sekolah ini, tetapi bisa dikembangkan di lingkungan kampung. Nanti Pak Kepala Desa ya, nanti saya siap. Karena untuk mengembangkan itu harus punya yang namanya pilot project, percontohan. Ngajak-ngajak itu 1000 kali kalah dengan 1 contoh. Jadi misalnya takjak itu 1000, kalau contohnya 11 no, ngomong, tetapi begitu ngajak-ngajak contohnya sih gonceng sampai belum berkembang dan sebagainya, pasti akan meniru. Itu berarti ngaji ayat yang tersirat di wilayah ini. Tersirat itu sih nyata sih memang ada, kalau tersurat memang ada. Tapi yang tersirat itu ya ini nanti kita kembangkan Pak Sas, apa yang perlu saya sudah koordinasi dengan Dinas Kominfo, nanti bisa pendampingan Pak Didit ya, nanti bisa di dana desa itu yang memang bisa digunakan untuk pengembangan IT juga bisa. DPRD nanti Dinas Pendidikan pasti, Dinas Pendidikan nanti akan saya mendukung, akan saya jadikan pada proyek BSD N3 Segojo. Jadi beberapa keperluan tadi, kalau kemarin sudah membuat proposal dilengkapi lagi Pak. Jadi kalau kurang ditambah, sama lengkapnya. Itu kalau tukang SD yang ingin tingkat ya tak tingkatnya. Itu karena sekali lagi saya nanti saling mengingatkan Pak kepada saya, ini akan saya jadikan pilot projectnya untuk karena yang namanya komitmen semangat itu kalau nggak dipelihara nanti kalau padam rugi, mumpung semangatnya. Jadi begitu semangat tapi ya jalani sih di rumah lepas saja. Kalau semangat itu. Jadi terima kasih. Nanti pengembangannya kami akan ikut pendampingi dan kami akan mengawal. Mudah-mudahan ini bagian dari awal nanti SD di Kabupaten Malang tentunya memiliki komitmen, memiliki semangat, memiliki inovasi, kreativitas dan keinginan seperti SD Negeri 3 Segojo. Dan tentunya sudah diawali Pak Kepala Desa, lomba desa kemarin juara 3 ya Pak. Jadi juara 3 ini juga, kemudian Justice Parameter itu kalah, jadi karena masih apa nanti kalau dimenangkan lupa gitu. Dia kalah dulu, nanti tahun depan karena orang nanti takutnya kalau mudah meraihnya malah gampang. Karena meraih itu memang sulit, tapi lebih sulit mempertahankan. Jadi mempertahankan dulu makanya nanti lomba desanya saya ikut membantu. Saya juga tim lomba desa di Dinas Pendidikan termasuk di Parameter itu. Awal yang mendampingi saya. Jadi saya memang dulu camat saya 15 tahun, jadi camat puter-puter ya. Di kecamatan 25 tahun, pernah menteri polisi, pernah sekam, kemudian di camat itu camat pojok-pojok sudah. Jadi kalau saya makri kabupaten itu sudah saya makri semua. Jadi saya seni macam-macam di pojok. Jadi mulai pojok sana pojok sana. Kemudian saya Kabag Humas pernah di Kabag Humas. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Desa, ngurusi desa, BUMDes dan sebagainya kami betul dulu. Benar-benar itu sih. Biar semangat. Dibagi tangan. Kepala desa itu kalau kurang gampang nyarinya. Ayo Pak Gede, ini kayak Janton, kalau bisa